Ya pemirsa, kita awali dengan informasi seorang suami yang diduga merupakan pegawai Badan Narkotika Nasional atau BNN di Kota Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya istrinya. Ironisnya kejadian berlangsung di depan ketiga anaknya. Korban melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi Kota, namun hingga kini laporan jalan di tempat. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, seorang oknum pegawai BNN melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya hingga babak belur. Penganiayaan dilakukan pelaku di rumahnya sendiri di Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, KDRT dilakukan pelaku di hadapan ketiga anaknya yang masih kecil. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 2021 silam dan telah dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Namun laporan korban hingga kini hanya jalan di tempat. Korban mengaku sering dianiaya suaminya tanpa alasan jelas. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan dibunuh. Bersama keluarganya, korban kembali mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota pada Selasa siang untuk meminta kejelasan kasus KDRT yang sudah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Pelindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Korban pun meminta polisi memeriksa suaminya yang sering melakukan penganiayaan terhadapnya. Sesuai video yang beredar, KDRT itu dilakukan tiap tahun, di tahun 2022, di tahun 2023. Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya, bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Dia mendorong saya ke meja makan, kemudian dia mengambil pisau, dia coba membunuh saya. Selain mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat pukulan, korban juga mengalami tekanan psikologis. Terlebih aksi kekerasan ini sering dilakukan di depan anak-anak mereka yang masih kecil. Korban berharap kasusnya bisa segera diproses pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Dua petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Meski belum jelas penyebabnya, namun korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dua petugas Satpol PP ini terlibat keributan dengan salah seorang warga di depan sebuah perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Saat seorang pejalan kaki berusaha melerai keributan, tiba-tiba muncul sekelompok orang langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP tersebut. Keduanya terlibat perselisihan hingga akhirnya dikeroyok sejumlah orang jelang perayaan malam tahun baru. Penyidik Polsek Menteng juga telah memeriksa kedua korban dan akan memanggil para terduga pelaku. Pemirsa, dua pelaku curanmor ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu pelaku mengaku nekat beraksi lantaran kecanduan judi online. Petugas unit Resmo Polres Bangkalan menggerebek MU tersangka pencurian motor di rumahnya kawasan Soca, Bangkalan, Madura. Meski sempat berusaha memberontak, namun tersangka tak bisa berkutik karena sudah dikepung polisi. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menangkap tersangka lain berinisial BA. Sebelumnya aksi pencurian motor yang dilakukan pelaku MU terekam kamera CCTV di sebuah rumah di Kecamatan Soca, Bangkalan. MU beraksi bersama rekannya BA. Usai memastikan kondisi sepi, MU kemudian membawa kabur motor milik warga tersebut. Tersangka mengaku sudah beraksi di 6 TKP berbeda. Hasil penjualan motor curian ia gunakan untuk bermain judi online. Ya, jadi dari keterangan tersangka, salah satu tersangka ini hasil keuntungannya itu dipakai buat judi slot. Jadi sekali pasang itu 750.000 dan selama ini ya tidak pernah menang. Jadi habis kalah dipakai lagi buat nyolong sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kepanikan warga saat terjadi kebakaran di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pemuda tersebut terpaksa ditangkap warga lantaran diduga akan mencuri saat warga sibuk menyelamatkan barang-barang dari insiden kebakaran. Seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kepanikan warga saat terjadi kebakaran di Jalan Gardu, Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur.
Pemuda ini terpaksa diamankan warga karena diduga akan mencuri saat warga sibuk menyelamatkan barang-barang dari insiden kebakaran. Beruntung petugas Satpol PP yang ada di lokasi mengamankan pemuda tersebut dari sasaran amuk massa. Warga kesal lantaran pemuda ini sedang mencari kesempatan untuk mencuri di rumah yang terdampak musibah kebakaran. Nah, kan yang pemilik rumah namanya saya kurang tahu. Saya minta temenin berat rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ya oke. Orang laki-laki ngikut. Saya ke yang keluar rumah, bukan saudara bukan. Panggil warga satu orang ngamanin tersangka itu. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan di Balai Kambang hingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran pun akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 ruang belajar SDN 311 Rantau Baik, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran melanda sebuah sekolah dasar di Desa Sampuran, Runto Baik, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Senin malam. Diduga amukan si jago merah disebabkan hubungan arus pendek listrik di sekolah. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah ruangan sekolah. Kebakaran diketahui beberapa saat setelah api semakin membesar. Saat kejadian, penjaga sekolah tidak berada di lokasi karena sekolah sedang libur panjang semester Natal dan Tahun Baru. Kobaran api menghanguskan sedikitnya 3 ruang belajar di SDN 311 Rantau Baik. Petugas pemadam kebakaran baru tiba di lokasi 2 jam setelah kejadian lantaran jarak sekolah dengan pos damkar yang cukup jauh. Korban jiwa dalam peristiwa ini tidak ada, namun terdapat 3 ruang kelas yang menjadi korban atau menjadi objek terbakar dari peristiwa tersebut. Kerugian material dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura membakar 8 bangunan dan fasilitas umum. Aksi pembakaran ini dipicu karena tak terima salah satu warganya tewas saat perkelahian antara sejumlah warga mabuk dengan oknum anggota TNI. 8 rumah termasuk balai desa, pos polisi, dan rumah warga hangus terbakar akibat amuk massa pada Senin. Aksi pembakaran ini terjadi usai ada perkelahian antara anggota Babinsa Sertu Ade dengan beberapa warga yang dalam keadaan mabuk akibat miras. Meski sudah diperingatkan, Sertu Ade malah diadang dan dikeroyok. Untuk membela diri, Sertu Ade kemudian menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan seorang warga DP terluka. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa DB tak tertolong, sehingga memicu kemarahan keluarga DB dan melakukan aksi pembakaran. Terjadilah pemukulan orang mabuk ini kepada anggota Babinsa yang sedang menggunakan pakaian dinas. Kembali ternyata ada teman-temannya datang yang sama-sama mabuk. Dan terjadilah pengeroyokan yang Babinsa ini dikeroyok. Kemudian karena terdesak, Babinsa dipukul, sehingga anggota Babinsa ini membela diri. Selain rumah terbakar, sejumlah kendaraan jadi sasaran amuk warga. Sementara pihak TNI telah melakukan mediasi dengan keluarga korban. Meski suasana telah kondusif, warga telah memilih untuk mengamankan diri di masjid. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nugoba, iNews melaporkan. Kecelakaan karambol melibatkan 4 kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Inilah detik-detik sesaat setelah kecelakaan karambol yang terjadi di Kelurahan Uringinanop, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah angkutan umum yang dikemudikan Saharul terguling usai ditabrak oleh truk tronton bermuatan galon air mineral yang dikemudikan oleh Tri Handoyo, warga Kalikajar, Wonosobo. Kecelakaan beruntun ini menggemparkan para pengguna jalan dan membuat lalu lintas tersendat.
Warga pun berjibaku mengevakuasi angkot yang terbalik di tengah jalan agar lalu lintas dapat kembali lancar. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 5 orang mengalami luka ringan. Menurut polisi, kecelakaan berawal saat truk tronton yang melaju dari arah Kertek ke Wonosobo hilang kendali dan menabrak angkot. Truk kemudian menabrak minibus dan motor dari arah berlawanan. Truk tronton yang bermuatan galon kosong dari arah Kertek ke Wonosobo, di depannya terdapat KBM Suzuki, itu terjadi benturan. Memang di jalan tersebut merupakan jalan turunan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut, termasuk mengamankan sopir truk tronton. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur mengevakuasi Kipin, seekor kucing yang terjebak di atap lantai 3 rumah setinggi 10 meter. Aksi heroik petugas damkar hanya memakan waktu 30 menit menggunakan tangga khusus. Dengan berhati-hati, petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di atap lantai 3 rumah Jalan Cibubur Indah 3, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam proses evakuasi, petugas harus menggunakan tangga khusus dan membujuk sang kucing agar mendekat untuk ditangkap. Setelah 30 menit berusaha, petugas akhirnya berhasil menyelamatkan kucing yang diberi nama Kipin dan diserahkan ke pemiliknya. Terima kasih kepada bapak-bapak dari Damkar Ciracas sudah membantu saya dan keluarga untuk merescue kucing saya, Kipin. Gitu. Terima kasih banyak, Bapak. Kipin, bilang makasih. Kipin. Evakuasi kucing dilakukan petugas damkar berdasarkan laporan pemilik kucing yang kebingungan untuk menangkap peliharaannya yang terjebak di atap lantai 3 rumah saat tengah bermain. Proses evakuasi melibatkan sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dan didukung alat evakuasi berupa tangga khusus. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sementara itu, warga Jember, Jawa Timur resah menyusul keberadaan kera ekor panjang yang berkeliaran di permukiman. Kera tersebut diduga kelaparan dan mencari makanan hingga ke pemukiman warga. Inilah video amatir warga yang merekam kedatangan kera ekor panjang di pemukiman warga di Jalan Kaca Piring, Gebang, Jember, Jawa Timur. Kera ini datang dari pagi hingga siang berkeliaran di genteng rumah warga. Warga khawatir kedatangan kera lantaran banyaknya anak-anak bermain. Geram akan ulah kera, warga pun berjaga di lahan pepayanya karena takut dijarah. Ya diwaspadai gitu, itu takutnya kena anak-anak. Nah, tadi itu Pak Arif itu tadi pas kebetulan lewat di atas genteng rumahnya gitu. Takut gigit itu. Takut gigit itu. Nah, kemungkinan ini adalah kera atau kera itu liar atau dari kampung sebelah mungkin. Aparat setempat akan berkoordinasi dengan petugas damkar guna menangkap keberadaan kera ekor panjang yang kian meresahkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. MNC Peduli bekerjasama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk pekerja wanita di Jakarta Pusat. Program ini bertujuan agar kaum perempuan mengetahui kondisi kesehatannya. Ratusan karyawan wanita MNC Group antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar MNC Peduli bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat di Anyus Tower, Kebon Siri. Pemeriksaan ini dikhususkan bagi karyawan wanita yang meliputi screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, serta penyakit yang berkaitan dengan kewanitaan. Untuk pemeriksaan untuk saat ini menurut saya itu cukup baik dan bagus karena saya rasa sangat jarang banget untuk pemeriksaan wanita, apalagi untuk ngetes bagian untuk serviks dan payudara. Menurut saya ini sangat bagus untuk misalkan diadakan untuk selanjutnya. Ini menjadi sebuah benefit yang bagus untuk karyawan di MNC Group ini, dan terima kasih MNC Peduli sudah membuat program ini dengan baik bagi karyawan kita semua. Kegiatan ini dinilai sangat penting dan berguna, khususnya bagi karyawan wanita agar tahu dan peduli dengan kondisi kesehatannya.
Alhamdulillah yang tadinya sebetulnya kayaknya target kita cuma 100 dan ini melebihi. Dan saya berharap bahwa ini akan terus ya, tidak hanya satu kali ini tetapi akan rutin dilaksanakan oleh MNC kepada petugasnya minimal 6 bulan sekali. Pemeriksaan dini kesehatan wanita menjadi sangat penting untuk membuat para pekerja wanita sehat dan produktif demi kemajuan perusahaan. Dari Jakarta, Nur Aryadina, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan gerobak serta modal usaha bagi para pelaku UMKM dan sejumlah pedagang kecil di Kota Balikpapan. 16 gerobak disebar ke sejumlah pedagang kecil yang berjualan di Kota Balikpapan. Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari Partai Perindo, Natalio Ovani Tambajong, menyerahkan bantuan 2 unit gerobak dan modal usaha kepada para pedagang kecil di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Bantuan gerobak dan modal usaha menjadi komitmen Partai Perindo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sekaligus mendukung UMKM naik kelas untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Menyerahkan gerobak untuk UMKM. Ini sebagai bukti kepedulian Perindo kepada usaha kecil menengah. Dan saya berterima kasih, bangga bahwa harapan daripada pedagang kecil ini bisa kami wujudkan. Dengan adanya penerimaan gerobak tadi, ya respon masyarakat yang penerima ya cukup baik. Dan ada beberapa rekan-rekan mereka yang ingin juga mendapatkan gerobak semacam ini yang sudah diterima kepada masyarakat. Selain di Balikpapan Timur, bantuan 2 unit gerobak dan modal usaha juga diserahkan secara simbolis kepada para pedagang kecil di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara. Dengan kita memberikan bantuan gerobak ini supaya mereka tidak mengeluarkan modal lagi untuk penyediaan. Tujuannya sih meringankan mereka dan supaya usaha mereka ini bisa berjalan lebih baik. Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak warga Kampung Rukem dan Pulau Asem, Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, antusias mengikuti Bazar Sembako Murah yang diadakan Partai Perindo. Bazar Sembako Murah itu merupakan wujud kepedulian Partai Perindo yang selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Partai Perindo, Sururi Alfaruk, didampingi Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Jabar, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan, Rodia, menggelar bazar minyak goreng murah. Ratusan warga Kampung Rukem yang hadir antusias mengikuti bazar minyak goreng murah sebanyak 500 liter yang dijual seharga Rp5.000. Terbantu Pak, minyak goreng, alhamdulillah. Harapan saya supaya jadi bersih ini itu yang namanya baik-baik dah. Lanjutan pasar minyak goreng murah. Alhamdulillah hasilnya bagus, masyarakat bisa menerima minyak goreng murah. Selain di Kampung Rukem, para caleg Partai Perindo juga menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Pulau Asem, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Melihat warga hadir dengan antusias, sehingga kita juga berkeinginan untuk menambah istilahnya nanti di titik-titik yang berikutnya di dapil ini. Kita mengundang warga itu 300 yang datang lebih dari 300. Alhamdulillahnya di sini warga antusias ya? Ya, antusias, semangat ya. Dia mengerti Perindo ini seperti apa. Tak ketinggalan di berbagai kegiatannya, caleg Partai Perindo juga menyampaikan visi misi serta mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kelezatan sate khas Suruh yang legendaris di Salatiga, Jawa Tengah selalu diburu pengunjung. Sate berbahan daging sapi dan ayam ini tak lekang dari ingatan pecinta kuliner lantaran empuk dengan kelezatan campuran bumbu kacang beraroma rempah yang sangat khas.
Sate Suruh Bu Harkim di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, Jawa Tengah merupakan salah satu kuliner legendaris yang selalu diburu masyarakat. Tak hanya warga sekitar Salatiga, Boyolali, dan Semarang, para pecinta kuliner sate ini juga banyak yang datang dari Jakarta. Sate Suruh Bu Harkim ini empuk dan gurih, bercita rasa bumbu kacang kaya rempah yang khas. Sate suruh di warung yang telah berdiri sejak tahun 1980 ini sangat cocok dinikmati dengan ketupat. Khas aja gitu loh Mas, bumbunya tuh beda dari yang lain. Kalau bumbunya mungkin ya sambelnya yang bikin beda tuh rasanya. Dari udah terkenal kan di Salatiga. Selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemilik warung mampu menjual hingga 10.000 tusuk per hari. Wah, ini melonjak. Pokoknya kalau liburan panjang tuh rame. Rame terus ini. Dari luar kota, Jakarta, Jogja, dari Semarang. Bagi Anda yang tengah berkunjung ke kota Salatiga, jangan lupa manjakan lidah Anda dengan kelezatan cita rasa khas sate yang senantiasa banyak dinikmati pengunjung selama 43 tahun terakhir ini. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ayus melaporkan. Pemirsa, pedagang kain tenun Asongan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah mendadak viral di media sosial lantaran menguasai 4 bahasa asing. Mas, sarung ya, murah Mas. Oh, I'm Australian, I don't speak. Video seorang pedagang kain tenun keliling di kawasan Mandalika di Pantai Tanjung An, Lombok Tengah, NTB viral di media sosial. Pedagang bernama Baik Manhap menawarkan dagangannya kepada seorang wisatawan asing dengan berbagai bahasa, mulai dari Indonesia, Inggris, hingga Italia. Sontak video ini viral dan menuai beragam komentar positif dari netizen. Wanita berusia 32 tahun asal Dusun Rebuk 1 Desa Rambitan, Lombok Tengah ini ternyata menguasai 4 bahasa asing, yaitu Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol. Dari sini, karena di sini kan banyak tamu yang dari Australia, dari orang asing kan, dari Prancis, dari Italia, dari Spain, dari Holland, dari macam negara kan. Nah, jadi kita berusaha untuk menguasai semuanya, sedikit demi sedikit. Manhap yang telah berjualan sejak berusia 8 tahun kini tengah mempelajari bahasa Belanda yang menurutnya cukup sulit. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Leasing bekerja sama dengan Grand Motors Indonesia menyerahkan 5 unit Sinotruk kepada PT Borneo Andika Energi. Penyerahan truk ini untuk mendukung dan membantu pengembangan sektor pertambangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. PT Borneo Andika Energi sebagai debitur dari PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia menerima 5 unit Sinotruk Howo di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut material tambang. Kerjasama pembiayaan alat berat ini menjadi solusi bagi para debitur untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kita perusahaan pembiayaan yang mensupport pembiayaan produktif, khususnya kita mendukung juga untuk sektor pertambangan. Jadi hari ini kita membiayain kepada customer dengan produk Sinotruk. Harapan kami juga dengan hadirnya MNC Leasing sebagai partner kami untuk menyupport penjualan, membantu dan bekerja sama dengan customer kami untuk membackup finansial untuk pengadaan unit ini akan menjadi signifikan untuk kedepannya. Kerjasama pembiayaan PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia kepada PT Borneo Andika Energi akan berjalan beberapa tahap dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Ini tahap pertama ya. Nah, kami ada beberapa tahap kemudian akan
mendatangkan unit lagi sejenis buat angkutan overburden removal di lokasi proyek-proyek kami. Dengan MNC Leasing prosesnya juga standar yang kami ikuti juga, dan kami disupport full oleh teman-teman MNC Leasing untuk mensupport operasional kami. MNC Leasing akan terus mengembangkan beragam produknya yang produktif dan inovatif untuk membantu pembiayaan para customer dan debiturnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia dalam usia 69 tahun. Rizal meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa malam. Politikus Indonesia Rizal Ramli meninggal dunia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Selasa malam. Belum diketahui penyebab meninggalnya Rizal Ramli dan sakit yang dideritanya. Setelah menjadi kepala Bulog, mendiang pernah menjabat sebagai menteri sejak era Presiden keempat Abdurrahman Wahid, yakni Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Rizal Ramli juga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2015. Pemirsa, tembok pembatas dan plengsengan sungai di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur ambrol tergerus arus sungai. Akibatnya 2 rumah warga rusak parah. Dalam video amatir warga ini, detik-detik ambrolnya dinding pembatas dan juga plengsengan sungai di Gang Makam Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa siang terekam jelas. Terjadi pukul 12 siang, arus sungai yang deras beberapa hari belakangan ini diduga kuat penyebab dinding plengsengan tersebut roboh. Ditambah pondasi yang tak kuat, kian tergerus air setiap harinya. Meski tak ada korban jiwa, 2 rumah warga tertimpa runtuhan plengsengan. Kondisi yang cukup parah memaksa warga harus mengungsi. Itu kena hujan, air ngembung, ambrol. Menyaksikan itu, Pak? Menyaksikan. Itu memang sudah ada apa? Retak-retak gitu. Kena bego tempo hari, makanya pemborongnya lari itu sudah tahu kalau itu bahaya. Kini, warga belum membersihkan material dinding yang runtuh, khawatir terjadi longsor susulan. Guna menindaklanjuti laporan warga, pihak BPBD Kota Malang akan segera mengirim tim untuk proses evakuasi material. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus berpenumpang 1 keluarga yang habis liburan tahun baru ludes terbakar di Jalan Sultan Agung, Banda Lampung. Diduga api akibat korsleting pada kabel busi mesin. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung. Awalnya, minibus berpenumpang keluarga yang pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata Waterpark Karanganyar Jati Agung, Lampung Selatan menuju Tanggamus. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul asap dari bagian depan mobil dan seketika terbakar hebat. Diduga api akibat korsleting pada kabel busi mesin. Langsung spontan dia, asap dari kabel depan kayaknya. Langsung berhenti dadakan lah, nggak bisa diselamatin, buka kap nyampe tangannya. Api berhasil dipadamkan 10 menit oleh petugas damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran minibus tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali melanjutkan safari kampanyenya mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo,
berkunjung ke Desa Pengrajin Ukir di Kecamatan Mayong, Jepara untuk menyerap aspirasi para perajin ukir. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Namun di sisi lain, Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah, sehingga banyak pengrajin ukir mengambil kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjalankan usahanya. Mendapatkan pesaing. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku, penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya, sudah mengenal medsos, lumayan begitu. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil KUR, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah habis dipakai untuk bayar buruh. Nah, dia minta skim agar kreditnya bisa lebih mudah, bisa diambil di depan dan seterusnya. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu-Sudibyo, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dan makan malam bersama pendeta se-Semarang Senin malam. Dalam pertemuan tertutup ini juga dihadiri tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud serta pengurus dan caleg Partai Perindo Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan pendeta se-Semarang, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu-Sudibyo. Pertemuan dengan pendeta se-Semarang itu berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Deputi 360 Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Syafril Nasution, menginstruksikan seluruh jajaran kader dan relawan untuk mengawasi tempat pemungutan suara. Pengawasan sebagai antisipasi terjadinya sabotase surat suara saat pencoblosan dan hilangnya suara Ganjar Mahfud karena kecurangan. Kemudian tentunya kita juga harus turun sampai nanti ke TPS. Bukan berarti kita tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, tapi kita harus turun melihat langsung di lapangan. Jadi itu yang kedua dan ketiga, penguatan. Penguatan ini memang sangat penting. Terus kita bergerak kepada masyarakat, menyampaikan program-program yang disusun oleh Pak Ganjar Pak Mahfud. Sebelumnya, di depan ratusan caleg dan relawan sekaresidenan Semarang, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan 3 tugas yang harus dilakukan dalam 43 hari menjelang pencoblosan. Selain sosialisasi program unggulan dan pengawasan TPS, Ganjar juga meminta agar seluruh daerah dilakukan simulasi pencoblosan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Memasuki hari kerja pertama di 2024, Menko Polhukam Mahfud MD berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bersama anak-anak dan menantu Bung Hatta, Mahfud MD bersilaturahmi ke tempat peristirahatan terakhir salah satu sosok tinta emas sejarah lahirnya Republik Indonesia. Baju merah, Pak. Baju merah. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 tiba di Taman Makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Disambut anak-anak dan menantu Bung Hatta. Mereka kemudian berdoa bersama di makam untuk kebaikan arwah almarhum Bung Hatta. Mahfud MD mengatakan ziarahnya ke tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta merupakan bentuk silaturahmi ke makam salah satu sosok tinta emas sejarah lahirnya Republik Indonesia. Sekaligus untuk menepati janji setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo untuk memberi penghormatan ke tempat peristirahatan Bung Hatta. Sebelumnya, Mahfud juga berziarah ke makam Soekarno di Blitar. Pak, baju merah, Pak, baju merah. Bung Hatta yang sampai sekarang tidak hilang
dari hati masyarakat dan tidak akan pernah hilang dari tinta emas sejarah lahirnya negara Republik Indonesia, di mana beliau bersama Bung Karno berjuang dengan sepenuh pengabdian kepada nusa dan bangsa, sampai mengalami pemenjaraan, pembuangan, kemudian menjadi proklamator dalam tampilan Dwi Tunggal yang sangat serasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui nelayan di Kampung Nelayan Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Muhaimin berjanji akan menuntaskan permasalahan nelayan melalui BBM gratis, peningkatan kompetensi pemberdayaan nelayan tradisional, hingga penggalian bibir sungai dan pantai untuk permudah aktivitas nelayan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berkunjung ke kawasan Kampung Nelayan Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara Selasa sore. Dari hasil dialog dengan nelayan, Caimin menyebut 3 permasalahan yang dihadapi para nelayan, yakni penangkapan ikan ilegal dengan kapal pukat harimau, sulitnya mendapatkan BBM, serta pendangkalan air pantai yang menyulitkan nelayan beraktivitas. Caimin pun berjanji akan memberikan sejumlah solusi untuk ketiga masalah yang dihadapi nelayan tersebut bila memegang amanah dalam Pilpres mendatang. Jadi kita akan beri gratis untuk nelayan yang kapasitas miskin ya. Ini aksesnya tentu tidak lagi menggunakan subsidi melalui BBM, tetapi subsidinya melalui data-data kemiskinan. Data-data kemiskinan akan mendapatkan akses BBM. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan santri Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Mengisi masa kampanye di awal tahun 2024, Prabowo Subianto bersilaturahmi ke pondok pesantren terbesar di Probolinggo ini dalam acara haul dan doa santri untuk negeri. Kedatangan Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Selasa siang disambut antusias para santri. Calon Presiden nomor urut 2 ini bersilaturahmi dan mengikuti acara haul ke-23 almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji M. Damanhuri Romli bin Hadratus Syahid Kiai Haji Romli Tamim, Peterongan, Jombang. Sambutan hangat dari pengasuh pondok pesantren begitu erat karena sosok Prabowo sudah dianggap sebagai keluarga pondok pesantren. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak para santri untuk mencintai negeri kita Indonesia hingga akhir hayat seperti dirinya sebagai prajurit. Dari hari pertama kita masuk tentara, kita diwajibkan tanda tangan. Artinya kamu teken siap mati. Bayangkan, umur 18 tahun suruh teken siap mati. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela rakyat yang kita cintai. Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Gus Haris menegaskan, kedatangan Prabowo ke Ponpes hanya silaturahmi dan tidak ada jadwal kampanye. Selain kegiatan haul, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong juga menggelar doa santri untuk negeri agar pelaksanaan Pilpres berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye saat bagi-bagi susu di area Car Free Day beberapa waktu lalu. Meski pekan lalu pemeriksaan oleh Bawaslu Pusat sempat dibatalkan, pemanggilan dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat karena ditemukannya bukti dari fakta baru yang memerlukan klarifikasi dari Gibran.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye soal kegiatan bagi-bagi susu di area Car Free Day beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pihak Bawaslu Jakarta Pusat telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya kader dari Partai PAN. Ya, intinya kan dasar kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah clear dari temuan yang kita buat, lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita mengundang beberapa artis dari Partai PAN, itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran, apakah memang benar atau tidaknya. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Selasa siang menjalankan tugas seperti biasa sebagai wali kota di Balai Kota Solo. Itu off the record isinya registrasi itu. Off the record. Katanya menerima suratnya, Mas. Sebelumnya, Bawaslu Pusat sempat membatalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada pekan lalu karena tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran kampanye dalam aktivitas bagi-bagi susu di Car Free Day, Bundaran HI Jakarta 3 Desember lalu. Gibran pun menyatakan siap menghadiri panggilan Bawaslu jika surat panggilan telah datang. Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, logistik pemilu 2024 ditemukan di salah satu rumah warga di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Seharusnya logistik ini didistribusikan ke 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias. Ratusan box logistik pemilu berisi C1 Plano ditemukan di rumah warga di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Logistik ini ditemukan dalam kondisi telah rusak dan sedang disortir sejumlah pekerja yang berada di dalam gudang. Seharusnya logistik ini tiba di Pulau Nias dan langsung didistribusikan ke 4 kabupaten dan kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Sebenarnya itu sesuai ketentuan tidak dibenarkan karena seyogianya barang atau ekspedisi dari provinsi yang berasal dari daratan dari provinsi itu semestinya mobil box yang mengeksekusi, yang mengangkut daripada logistik masuk itu wajib sampai di gudang logistik yang resmi, secara khusus di gudang KPU, tidak terparkir di salah satu rumah penduduk atau dimanapun. Komisioner KPU dan Bawaslu dari 4 kabupaten dan kota di Kepulauan Nias mengikuti rapat koordinasi terkait pengamanan logistik tersebut. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.